Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ke 37. Nah, saudara Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini kita harus selalu berbuat baik dan selalu harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan demikian juga untuk hari ini. Mari kita bacakan bersama-sama Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ke 37. Firman Tuhan, nanti kita akan secara responsorial. Lembaga kita memberi judul orang Samaria yang murah hati. Ayat 25 saya, saudara nanti ayat yang ke-26. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawab begitu benar. Perbuatan demikian, maka kau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang guru dari Yerusalem ke Yerusalem. Ia jatuh ke tanah menyambut bersama-sama bahasa di sana. Tetapi yang juga mengukurnya dan yang tidak berguna belajar bersamanya." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut dua lubangnya. Sesudah ia menyambutnya dengan minyak dan madu. Kemudian ia mengangkat orang itu ke atas sepeda lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tanah dengan hidup? Kita bacakan ayat 37 bersama-sama, dua-dua ya. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki hati yang siap menolong orang yang memerlukan pertolongan itu. Walaupun saudara, keselamatan kita dapat secara cuma-cuma dan bukan melalui pekerjaan baik dari kita. Namun keselamatan yang kita dapatkan dan bukan melalui pekerjaan baik dari kita, keselamatan yang kita dapatkan mendorong kita untuk berbuat baik. Karena Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus, tentu harus berbuat baik. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, di mana dari setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki hati yang siap menolong. Jadi kita harus berkata ataupun kita harus introspeksi diri, bagaimanakah kita berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Berbuat baik itu bukan harus memberi. Berbuat baik itu bukan
memberikan pertolongan. Tetapi salah satu daripada orang Kristen yang dikatakan berbuat baik itu adalah ramah terhadap orang lain. Katakan amin. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, di mana Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang kita dapati itu mendorong kita untuk berbuat baik. Karena keselamatan daripada Kristus itu mendorong saudara untuk berbuat kebaikan. Sebab karena kasih karunia kamu apa? Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan kehidupan saudara 5 tahun lalu. Saudara boleh mendapat apa? Coba bayangkan mungkin 1 tahun yang lalu saudara dapat apa? Mungkin saudara bayangkan kehidupan saudara hari ini. Saudara boleh bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, ayat 8 tadi yang mengatakan Bapak Ibu Saudara, ayat 8 itu, Efesus 2 ayat yang 8 itu, dikatakan Bapak Ibu yang saya kasihi. Jadi karena dalam Kristus, ayat yang ke-8 ya. Yang ke-8 tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara boleh ada hari ini bukan karena kebolehan saudara. Saudara boleh ada hari ini bukan karena kemampuan Bapak Ibu Saudara, tetapi itu karena kasih karunia yang diselamatkan oleh iman. Amen. Dan itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi itu adalah pemberian Allah. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada saudara, tidak boleh sombong orang Kristen. Haleluya. Tidak boleh angkuh orang Kristen. Tetapi orang Kristen itu adalah harus seperti orang Samaria yang baik hati. Harus hatinya baik. Amen. Makanya diharapkan kepada setiap orang Kristen harus bersalaman ketika bertemu. Katakan amin. Amen. Itu adalah bentuk daripada orang yang baik. Udahlah anak pendeta, aku tiap hari ketemu sama dia. Udah sampai lagi. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara boleh hari ini berada di sini bukan hasil usaha saudara. Tetapi karena engkau diselamatkan, itu bukan hasil usahamu Bapak Ibu Saudara, tetapi itu adalah pemberian Allah semata-mata. Amin. Jadi diharapkan kepada semua yang mampu, diharapkan kepada orang yang punya materi, berilah kepada orang yang tidak punya materi. Haleluya. Diharapkan kepada orang yang mampu, berikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Contoh, dalam satu hal, kalau ada orang tua yang sedang jalan sudah terbakar-bakar, langkahnya sudah mungkin mulai mirip-mirip, engkau yang masih muda harus peka untuk menolong orang itu, karena engkau adalah anak Allah. Haleluya. Dan itu adalah bentuk daripada kasih daripada Tuhan. Banyak orang Kristen yang sibuk dengan kepentingan dan kesenangan sendiri-sendiri dan lupa menolong orang lain. Banyak yang rindu untuk menerima berkat dari Tuhan dan tidak mau memberi. Mereka lupa bahwa hanya dengan jalan menolong mereka tertolong. Yang permasalahan sekarang, banyak orang menolong supaya orang itu bisa juga ditolong. Banyak orang menolong supaya dia dapat berkat. Ini yang menjadi rusak mental orang Kristen. Kalau saudara menolong harus dengan tulus dan ikhlas. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin.
Saudara memberi pertolongan ketika mungkin saudara tidak diundang ataupun tidak dihargai. Kalau engkau berkata kurang ajar, jangan ingat waktu itu saya tolong. Tapi saya sampaikan kepada saudara, setiap pertolongan yang saudara beri kepada orang lain, jangan ingat-ingat. Katakan amin. Amin. Supaya apa? Mungkin saudara tidak mendapatkan apa yang kau berkati orang lain. Mungkin saudara tidak mendapatkan apa yang kau tolong orang lain. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, semua yang kau buat itu bukan sia-sia. Karena rancanganku adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Haleluya. Maka saya mau sampaikan kepada saudara untuk tetap berbuat baik. Hari ini mungkin dia tidak menghargai saudara. Hari ini mungkin engkau tidak dihargai. Tapi saya mau sampaikan, keturunanmu akan mendapatkan itu. Haleluya. Keturunanmu akan mendapatkan itu. Mungkin saudara, apa yang kau lakukan, aku tidak dihargai oleh pendeta itu. Aku sudah bernyanyi bagus, pendeta itu pun tidak melihat aku contohnya. Orang lain, cobalah siapa mak Lambok yang nyanyi, langsung datangnya pendeta itu, coba aku, kurang ajar dia. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, setiap perbuatanmu itu tidak sia-sia. Katakan amin. Maka saya mau sampaikan kepada saudara, saya beri aplaus kepada yang single hari ini dan para pelayar. Saya perhatikan mereka rapi semua. Amin. Amin. Itu tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya saya sampaikan, setiap saudara ke gereja harus saudara pakaiannya rapi. Haleluya. Boro-boro saudara rapi. Saudara mana ada yang tidur? Gimana? Coba lihat kanan kirimu, kamu tidur ya? Haleluya. Haleluya. Nah, bagaimana Tuhan mau menolong ini? Sedangkan saudara tidak siap, Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini saya mau sampaikan, perhatikan orang Samaria itu, ya. Bagaimana dikatakan belajar untuk menolong orang lain dalam kebutuhan mereka. Mari kita lihat kalau saudara menolong orang lain. Yang pertama, ya, setiap orang Kristen harus mengasihi sesamanya, karena mengasihi sesama adalah perintah Allah. Amin. Jadi saudara jangan pikir saya mengasihi sesama itu supaya orang mengatakan saya baik. Itu tidak ada artinya. Kalau itu yang kau pegang, engkau kecewa. Kalau itu yang prinsip itu yang saudara pegang, saudara saya pastikan saudara 1 minggu lagi akan merdani. Itu saudara akan berarti. Tapi saudara berbuat baik itu karena apa? Karena perintah Allah. Allah memerintahkan hal ini kepada Musa. Allah memerintahkan ini kepada Musa, Bapak Ibu Saudara. Imamat 19 ayat 17. Boleh kita baca bersama-sama, ya. Supaya saudara berbuat baik itu bukan karena supaya orang lain menghargai saudara, tetapi Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ya. Imamat 19 ayat 17, ya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ayat 18 berkata, supaya kita pahami Bapak Ibu Saudara, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Itu dulu dasar yang pertama. Jadi saudara berbuat baik itu bukan karena supaya orang lain menghargai saudara, tetapi karena ini adalah perintah Tuhan kepada Musa. Tuhan Yesus mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Matius 22 ayat 39. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus?
Dan ini berlaku bagi kita semua. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Amin. Nah, itu perintah Tuhan Yesus. Para rasul menganjurkan hal ini kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Rasul Paulus dan Rasul Yakobus, Galatia 5 ayat 14. Ya, Galatia 5, karena Rasul Paulus juga menganjurkan hal ini kepada jemaat ketika dia memimpin jemaat. Ya, Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara kalau mengasihi orang, saudara sudah melakukan firman Tuhan. Amin. 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 Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengasihi sesama adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau saudara mengasihi sesama, itu adalah tandanya engkau adalah anak Allah. Kita buka Alkitab kita. Sebagai orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang telah berjalan dalam terang Allah. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10. Ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10. Orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang berjalan dalam terang Allah. Karena mengasihi sesama adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Amin. Orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang telah mengalami kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 11. Ini supaya kita mengetahui ataupun supaya saudara memahami bagaimana seharusnya orang yang menjadi Kristen Ruang Maha Kudus itu, apa perilakunya dalam keseharian. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Katakan amin. Amin. Haleluya. Orang yang mengasihi selamanya adalah orang yang telah menjadi anak-anak Allah. Karena Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, setiap pengorbanan kita di dalam pelayanan. Saya mau cerita sedikit, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara tidak memahami ini. Saya sendiri, Bapak Ibu, anak saya Alvarino Cornelius sekolah di Katolik. Uang sekolahnya cukup besar. Dan kami tinggal di Pondokopi. Bapak Ibu Saudara, karena saya berpikir di dalam hidup ini, saya tidak mau jauh daripada jemaat Tuhan. Amin. Amin. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara, saya sekarang sudah tinggal di Artagali. 24 jam saya sudah di sana. Amin. Jadi saudara kalau membutuhkan pendalaman iman, saudara boleh datang menjumpai saya. Saya di sana 24 jam. Dan saya, artinya Bapak Ibu Saudara, anak saya pindahkan. Sekarang dia sudah masuk di SD 01 Rawa Barat Utara negeri. Jadi tidak bayar uang sekolah lagi. Amin. Sebenarnya istri saya sama anak saya bilang, kok saya disekolahkan di negeri katanya. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pengorbanan yang harus dijalani oleh rumah tangga saya. Dan menurut saya adalah, saya pikir begini, ini nggak apa-apa. Nanti lesnya saja kita perdalam. Saya bukan bilang negeri tidak baik ya, itu baik. Tapi tentunya kalau swasta agak lebih baik ya. Tapi akhirnya kami masuk ke sana dan saya pikir juga, dan kami sekarang sudah pindah rumah, sudah supaya apa? Supaya dekat kepada jemaat Tuhan, supaya terus berdoa di dalam gereja ini. Dan kalau jemaat Tuhan membutuhkan
bukan saya, saudara boleh 24 jam. Amin. Amin. Contoh aman, saya lagi sakit ini nggak tahu yang mana. Kalau dulu saya pondok kopi nggak mungkin saya terbang di sini. Tapi walaupun ada sekali-sekali kadang-kadang saya terbang di sini. Nah, dokter ini sama di rumah sakit, tolong datang. Saya datang, dus terbang. Kalau di sini saya yakin kalau saudara telepon 2 menit, pasti setengah menit sampai. Haleluya. Haleluya. Nah, tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Nah, itu artinya Bapak Ibu Saudara, saya bukan mengatakan saudara harus begitu semua. Tapi dalam memberikan kasih ini butuh pengorbanan. Katakan amin. Kami tidak berjalan mulus begitu saja kami pindah. Saya dengan gembala berselisih kan. Gak mau aku katanya. Kau aja tinggal di sini kan. Nggak bisa kayak itu. Nggak bisa. Kau aja tinggal di sini. Biarin kau di sini sama anak katanya. Saya tinggal di sana katanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan juga kepada saudara. Saudara boleh berbeda pendapat, tapi jangan berlama-lama. Haleluya. Amin. Dan ada orang tua saya saksinya di sini. Lihat kami berantem besar, saksi kan? Lihat malam kami berantem, tapi pagi-pagi aja heran. Udah baikin kalian nggak? Haleluya. Dan itu adalah bukti pertolongan Tuhan. Amin. Kasih penjelasan. Sebenarnya dia meneteskan air mata. Masa anak saya harus sekolah di negeri katanya? Enggak apa-apa. Nanti lesnya kita buat apa gitu. Akhirnya mungkin dia terima, dia pikir dia betul juga dalam hatinya. Ya udahlah, kami sekarang sudah tinggal di situ, dan itu adalah bentuk dari kasih mula-mula daripada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, mengasihi sesama adalah sebuah kesaksian bagi dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengasihi itu adalah suatu tindakan yang baik. Mengasihi itu adalah suatu pertandingan yang baik. Kalau saudara boleh mengasihi orang, saudara boleh bersaksi di mana saja. Puji Tuhan. Contoh, ya ini contoh saja nanti. Saudara mengasihi nanti, saudara mungkin punya materi ataupun punya sesuatu, saudara kasih kepada sidang, saudara beri, dan itu adalah boleh saudara bersaksi di mana. Oh, kalau saya selalu menjalankan pendeta kami setiap bulan itu karena kasih Tuhan. Haleluya. 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 Contoh, ya. Kalau saya masak ayam contohnya, saya sisihkan ke pendeta saya antar karena dia sudah di Tegali contohnya. Itu adalah kesaksian yang luar biasa loh. Haleluya. Ya harus mereka berkata. Kayaknya berasa semangat ini. Haleluya. Karena mengasihi sesama adalah sebuah kesaksian bagi dunia. Jadi saudara bersaksi, lebih bagus saudara bersaksi bukan karena mengalami permasalahan, tetapi karena mengalami kasih bisa mengasihi orang lain. Amin. Amin. Dan tentunya saudara dan kita semua diwajibkan menjadi saksi Tuhan. Saudara diwajibkan untuk menjadi saksi karena saudara melakukan kebaikan kepada orang lain. Haleluya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, supaya saudara memahami nanti kalau saudara memberi itu tidak sia-sia. Saudara mengasihi sesama tidak sia-sia. Saudara memberi apa terhadap orang, jangan saudara harapkan supaya orang itu membalas kebaikan saudara, itu tidak sia-sia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Jadi saudara akan menjadi saksi daripada semua kebaikan daripada Tuhan. Saudara akan menjadi saksi kalau ketika saudara berbuat baik, kalau yang lain berbuat baik, yang lain berbuat kebaikan, saudara akan saksi diperintahkan oleh Tuhan. Menjadi saksi Tuhan adalah perintah Tuhan Yesus Kristus yang terbesar. Karena saudara itu adalah kebaikan Tuhan. Matius 28 ayat 18 berkata, jadi Bapak Ibu supaya terus melakukan kebaikan. Matius 28 ayat ke-28 berkata, Matius 28 ayat ke-18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19 yang berkata, Bapak Ibu Saudara, ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai dengan akhir zaman. Haleluya. Jadi salah satu cara untuk menjadi saksi Tuhan adalah dengan saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Salah satu cara untuk menjadi saksi Tuhan dalam mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 berkata, ya, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu apa? Yaitu supaya saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengasihi sesama itu bukan karena supaya orang itu membalas kepada kita. Mengasihi sesama itu adalah karena perintah Tuhan. Katakan amin. Itu adalah perintah yang baru dari Tuhan. Jadi saudara mengasihi kita terus menerus dan saudara menjadi orang Kristen yang naik level. Amin. Katakan dulu, saya naik level. Saya naik level. Saya naik kelas. Saya naik kelas. Saya naik level. Saya naik level. Baik saudara, lakukan itu. Saudara tidak akan pernah naik kelas kalau saudara tidak melakukan itu. Firman Tuhan Bapak Ibu sampai di sini. Biarlah apa yang engkau dengarkan hari ini. Jadilah seperti orang Samaria itu adalah memberkati orang ataupun menjadi orang baik. Amin.